Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lab Sistem Informasi Manajemen tahun 2025 dan selamat datang di modul 3 PHP dan Database. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi dasar dari modul 3 dan nanti saya akan mempraktekkan penulisan-penulisan dasar pada codingan PHP agar kalian bisa tahu gambaran dari penulisan PHP yang akan kalian kerjakan nantinya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pemaparan materi. Dan untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama praktikan dapat memahami dan mengetahui bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, praktikan dapat membuat website yang terhubung dengan database MySQL. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan database MySQL dan PHP untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, praktikan dapat memahami relationship dalam database untuk menghubungkan tabel dalam MySQL. Yang kelima, praktikan dapat mengelola dan memanipulasi data dalam database menggunakan query SQL. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan PHP. Jadi PHP ini diciptakan oleh Rasmus Lertoft pertama kali oleh tahun 1994. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, sebuah kepanjangan rekursif, yang dimana singkatan itu sendiri dulunya kepanjangan dari Personal Homepage atau PHP. Dan PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. PHP adalah bahasa perlengkapan HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis, yang memungkinkan adanya pengelolaan data dan pemrosesan data. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Kemudian dasar-dasar PHP. Jadi pada penulisan sintaks dasar PHP harus diawali dengan tag pembuka. Tag pembuka PHP itu seperti kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tag penutup, yaitu tanda tanya lebih dari. Pada akhir setiap baris sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon atau titik koma. Untuk penulisan dari PHP-nya, kalian bisa lihat pada PPT. Kemudian untuk komen atau komentar adalah baris program yang tidak dieksekusi yang biasanya digunakan untuk memberikan informasi kode. Penulisan, penulisannya biasa memakai tanda slash slash untuk komentar satu baris atau slash bintang untuk komentar lebih dari satu baris. Variabel PHP bersifat case sensitif terhadap penulisan huruf besar dan kecil. Variabel digunakan menyimpan value, dapat berupa teks, angka, atau array. Penulisannya diawali dengan tanda dolar, dilanjutkan dengan nama variabelnya. Kemudian tipe data pada PHP menyediakan 8 tipe data yang dapat disimpan dalam variabel, yaitu integer, float, string, boolean, null, array, object, dan resource. Kemudian operator adalah perintah matematika yang digunakan untuk mengolah nilai. PHP memiliki beberapa kategori operator, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, dan operator logika. Percabangan PHP adalah fitur dalam pemrograman yang mengeksekusi perintah berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi bernilai true, maka perintah dijalankan. Jika false, perintah diabaikan. Perulangan atau loop dalam PHP sering digunakan dalam skrip untuk mengatur blok pernyataan yang berulang. Loop dapat diulang beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Berikut adalah jenis perulangan dalam PHP, yaitu perulangan for, perulangan while, perulangan do while, perulangan for each. Kemudian MySQL.
SQL pertama kali didefinisikan oleh American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 1986. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan, dan penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis. MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language. MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat open source. Sistem database MySQL mendukung fitur seperti multi-thread, multi-user, dan SQL Database Management System atau DBMS. Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang cepat, handal, dan mudah digunakan. Kemudian pada DFD atau Data Flow Diagram, Data flow diagram adalah suatu grafik yang menjelaskan sebuah sistem dengan menggunakan bentuk-bentuk dan simbol-simbol untuk menggambarkan aliran data dari proses-proses yang saling berhubungan. Data flow diagram ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Kemudian pada ERD atau Entity Relationship Diagram, jadi relasi merupakan ketertarikan antara tabel dalam basis data, di mana satu tabel dapat berhubungan dengan tabel lainnya. Entity relationship diagram adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek, pengembangan sistem. ERD berfungsi sebagai metode pemodelan basis data yang bertujuan untuk menghasilkan skema konseptual yang mempresentasikan model data semantik dari suatu sistem. Perbedaan antara DFD dan ERD yaitu pada DFD itu menggambarkan alur data dan proses dalam suatu sistem, sedangkan ERD menggambarkan struktur data dan menghubungan antar entitas dalam basis data. Kemudian kita masuk ke dalam operasi CRUD, yaitu operasi create digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Untuk melakukan fungsi create dapat menggunakan insert into. Lalu operasi read digunakan untuk membaca atau mengambil data dari database. Untuk membaca data dari database dapat menggunakan select. Untuk operasi update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Untuk memperbarui data pada database dapat menggunakan update. Untuk operasi delete digunakan untuk menghapus data dari database dan untuk menghapus data pada database dapat menggunakan delete form. Lalu kita masuk ke dalam implementasi modul. Jadi di sini ada studi kasus yang di mana dalam upaya meningkatkan keamanan pada sistem, rumah sakit akan membuat trial untuk fitur login pasien yang memungkinkan pasien mengakses dashboard pribadi mereka. Bantulah rumah sakit dalam melakukan trial and error terhadap fitur login ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menghubungkannya dengan database MySQL. Jadi untuk langkah-langkah pembuatan database, yang pertama buka aplikasi Laragon yang telah diinstal, kemudian aktifkan PHP dengan klik tombol Start All. Kemudian klik tombol database pada samping tombol Start All dan nanti otomatis
browser akan terbuka atau secara manual membuka localhost phpMyAdmin di browser. Kemudian buat database baru dan beri nama database tersebut. Dan kemudian buat tabel untuk menampung data username dan password. Jika sudah, simpan hasil database yang telah dibuat. Lalu, untuk membuat koneksi PHP dengan database, yang pertama kita buka aplikasi VS Code, kemudian open folder yang telah dibuat pada modul sebelumnya, buat file connection PHP atau config.php, kemudian masukkan script coding untuk koneksi ke database. Buat file login.php dan register.php untuk halaman login website dan buat dashboard.php sebagai halaman setelah melakukan login. Penjelasan dari materi modul 3 sudah sampai di sini dan sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tahap eh, pempraktekan coding dari PHP secara mendasar. Jadi untuk yang pertama kita akan membuat em, opening tag dari PHP, kemudian kita membuat closing tag-nya. Membuat opening tag-nya seperti ini, dan kemudian closing tag-nya itu seperti ini. Setelah kita membuat opening dan closing tag-nya, kita membuat perintah dalam PHP-nya, yaitu perintah echo. Nah, perintah echo ini itu adalah perintah untuk menampilkan sebuah kalimat ke dalam website kalian. Jadi ketika echo ini kita isi dengan lab sim 2025, dan juga jangan lupa untuk menambahkan semikolon atau titik koma di akhir perintah di setiap akhir perintah pada PHP. Dan kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul LabSim 2025. Kemudian kita akan membuat variabel. Jadi setiap variabel itu diawali dengan tanda dolar. Kita akan membuat variabel. Variabelnya itu nama. Nama ini di variabel nama ini kita isi dengan nama Raihan Fatur. Nah, kalau kita ingin memunculkan variabel nama ini ke website kalian, itu sama seperti tadi menggunakan echo dan diisi dengan variabelnya. Dan jangan lupa untuk memasukkan semikolon. Nah, dan muncul Raihan Fatur. Kita tambahkan lagi variabel yang lain. Umur. Kita juga ingin tampilkan variabel umur. Raihan Fatur 21. Em, kita juga bisa membuatnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini.
Ini kita ganti dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat di website akan jadi seperti apa. Nah, jadi seperti nama mahasiswa dengan variabel yang dipanggil yaitu nama, Ryan Fatur, kemudian umurnya juga sudah terpanggil. Nah, kenapa di sini pakai titik? Karena untuk menghubungkan kalimat di sini dengan variabel. Kalau tidak pakai titik, nanti hasilnya akan error. Jadi kita harus memakai titik untuk menghubungkan setiap eh, kalimat dengan variabel. Oh ya, dan juga di sini ada tag BR. BR ini adalah tag dari HTML yang mana berfungsi untuk membuat baris baru. Seperti contohnya ini. Seperti contohnya ini. Nama mahasiswa, kemudian di baris baru yaitu umur mahasiswa. Seperti enter kalau di keyboard. Jadi itu adalah fungsi dari BR. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah komentar. Nah, jadi ini adalah komentar. Komentar ini bertujuan untuk kita membuat catatan dalam suatu codingan atau kita membuat tanda pada suatu codingan bahwa ini adalah tanda dari codingan dari login atau ini adalah codingan dari eh, navbar atau codingan dari apa. Dan komentar ini tidak akan dieksekusi oleh PHP karena difungsikan untuk sebagai penanda. Jika kita save dan kita lihat di website, itu tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun mau kita isi atau mau kita tidak isi, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dan juga komentar ini memiliki dua variasi, yaitu komentar dengan satu baris dan juga komentar dengan multi baris. Komentar dengan multi baris itu tandanya dibuka dengan slash bintang. Sorry. Slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Nah, ini adalah komentar multibaris. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pengondisian atau decision making. Kalau dalam PHP ini namanya if else. Jadi, mungkin kita buat saja dulu codingannya. Iya, terlupa semikolon. Oke, jadi codingannya seperti ini. Jadi, ketika kita membuat variabel terlebih dahulu dengan nilai 80. Jadi, ketika nilai nilai yang dimasukkan itu lebih dari sama dengan 75, maka akan mengeluarkan kalimat "Selamat Anda lulus". Tapi jika nilainya ini adalah di bawah 75, maka akan mengeluarkan kalimat "Maaf, Anda tidak lulus". Kita coba di PHP, kita coba di web. Nah, di sini
tertulis selamat Anda lulus yang mana itu artinya nilainya lebih dari 75. Dan coba kita di sini ubah nilainya menjadi 60. Nah, di web akan berubah menjadi maaf Anda tidak lulus. Itu. Kita juga bisa membuat codingannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi else if yang dipakai ini artinya kalau tidak jika. Nah, jadi programnya akan mengecek satu persatu apakah sudah sesuai dengan nilainya apa belum. Kalau semisal nilainya sudah di bawah 50, misal nilainya masih 50 atau di bawah 75, maka yang terprint adalah yang ini, yang else if. Karena nilainya lebih dari 50 dan yang atasnya itu adalah lebih dari 75. Sedangkan ketika di bawah 50 maka yang terprint adalah else dan di else tidak perlu dicantumkan operator lagi. Kita coba cek di websitenya. Anda hampir tidak lulus karena nilai di sini itu adalah 60, yang mana 60 ini adalah di bawah 75 dan di atas 50. Tapi kalau kita ubah di sini menjadi 40, nah, yang terprint adalah maaf Anda tidak lulus. Jadi yang terprint adalah yang else karena di bawah 50. Lalu kita coba tambahkan operator dan ke dalam codingan kita dengan kita menambahkan variabel baru yaitu absensi. Absensinya 90. Nah, kemudian di sini kita tambahkan operator dan. Nah, seperti ini. Yang else if juga kita tambahkan eh, seperti ini. Eh, ketika nilainya 75 atau di atas 75 dan absensinya 80 atau di atas 80, maka kalimat yang akan keluar itu adalah selamat Anda lulus dan mendapat sertifikat. Jika yang nilainya saja yang 75 atau di atas 75, maka nilai yang keluar yaitu adalah selamat Anda lulus namun tidak mendapat sertifikat. Begitu pula sebaliknya. Kita coba dengan nilai 75 di sini, kita save, kita lihat. Nah, di sini keluar selamat Anda lulus dan mendapat sertifikat. Karena absensi di sini kita isi 90. Jika absensi di sini kita isi 70, nah maka yang keluar selamat Anda lulus namun tidak mendapat sertifikat. Jadi yang terprint adalah else if. Begitu pula sebaliknya, jika kita membuat nilainya menjadi 40,
Nah, maka di sini yang terprint adalah maaf Anda tidak lulus. Gitu. Oke, selanjutnya kita mencoba membuat sebuah perulangan atau mengulangi sebuah perintah dalam PHP, yaitu dengan menggunakan for. Kita mulai dengan menggunakan for dulu. Jadi, variabel for untuk variabel i itu adalah berawal dari satu. Nah, kemudian jika i itu masih belum melewati 5, jadi i itu masih dalam tahap 1, 2, 3, 4 sampai 5, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini tidak akan berhenti. Begitu pula kalau ini kita ganti dengan 10. Nah, I jika belum mencapai 10, maka perulangannya tidak akan berhenti. Nah, kita coba di websitenya. Nah, maka akan muncul perulangan dari angka 1 sampai 10. Kita coba jika angkanya 20, 20. Nah, jika masih belum mencapai angka 20, maka tidak akan berhenti. Nah, di sini ada tanda I plus plus, yang dimana ini adalah increment. Setiap selesai satu putaran, maka akan bertambah dengan satu. Kita coba ke yang lebih kompleks lagi. Kemudian jadi seperti ini. Jadi ini adalah tabel dari perkalian 10. Untuk variabel I itu adalah sama dengan satu. Yang mana jika I belum mencapai 10, maka perulangannya itu belum berhenti. Dan untuk incrementnya itu adalah plus plus, yang mana itu akan bertambah terus-menerus. Dan juga ketika variabel dan juga variabel hasil ini adalah hasil dari 10 dikali dengan variabel i, yang mana nanti akan bertambah. Seperti ini, 1 dikali 10, 2 dikali 10, 3 dikali 10 sampai dengan 10. Nah, kemudian kita menampilkan egonya dengan codingan seperti ini. Dan jangan lupa diberi titik agar menyambung dengan variabelnya. Oke, sekarang kita lihat di websitenya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita coba bikin ini menjadi 20. Jadi nanti hasil akhirnya pasti 200. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan array atau menyimpan banyaknya data. Kita akan membuat codingannya terlebih dahulu. Misal variabel buah.
Untuk codingannya akan menjadi seperti ini. Jadi, variabel buah itu menyimpan empat kategori. Jadi, dalam sebuah array, itu yang pertama, itu untuk variabel apel, itu adalah nol, bukan satu. Karena dalam sebuah array, untuk sebuah awalan, itu dimulai dari nol, bukan satu. Jadi, untuk buah yang ke nol itu adalah buah apel, buah yang ke satu adalah mangga, buah kedua jeruk, buah ketiga pisang. Nah, di sini kita gunakan komentar agar kita bisa mengetahui ini ada buah apa. Ini. Nah, jika kita run dan kita lihat di websitenya, akan jadi seperti ini. Jika di sini terisi buah ketiga dan buah ketiga semua, yang muncul adalah pisang semua. Oke, sekian penjelasan dari sintaks-sintaks dasar dari PHP. Untuk selanjutnya, kalian akan diarahkan ke proses yang sesuai dengan studi kasus yang telah dibuat sebelumnya. Oke, halo Simi Geng. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2025. Baik, di sini saya akan lanjutkan buat cara membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD sendiri itu apa? ERD sendiri itu adalah diagram yang menggambarkan struktur logis dari basis data yang menunjukkan antar entitas atau objek penting dan hubungan atau hubungan itu masuk dalam kata relasi antar entitas tersebut. Nah, RD ini digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana data itu bisa saling berhubungan dalam sistem. Oke, pertama-tama kita masuk, kita aktifkan dulu Laragonnya, lalu kita masuk ke PMA Admin. Nah, di sini kita bikin dulu sebagai contoh ya, kita pakai data, kita pakai studi kasus rumah sakit terlebih dahulu. Oke, ini kita kasih database rumah sakit. Oke, oke. Dalam tanda kita bikin tabel pertama itu dokter aja. Oh ya, akun dokter. Oke, di sini yang pertama pasti ID. Ini kita kasih nama. Lalu mungkin di sini opsional aja kita kasih nomor telepon. Itu kita eh, nama ini kita kan di varchar. Nextnya ini saja. Lalu ke ini atau incrementnya kita centang buat ID-nya untuk menjadikan ID ini primary key. Kita save. Oke, kita bikin lagi tabel akun pasien. Ini pasti ID, nama, ini nomor telepon aja deh. Ini varchar 15. Untuk panjangnya bisa sesuaikan ya. Ini kita auto increment buat ID dari akun pasiennya. Oke, kita bikin lagi hubungan antar pasien dengan dokter melalui tabel konsultasi. Nih, ID dari konsultasinya. Terus ini ID dari dokter.
ID dari pasien. Ini mungkin tanggal konsultasinya. Integer, tanggalnya kita pakai saja. Ini untuk incrementnya tetap di ID. Oke, sudah. Cek. Oke, baik. Selanjutnya kita jadiin dulu mana yang primary key, mana yang foreign key. Nah, jadi eh, primary key itu apa? Primary key sendiri itu kunci utama. Jadi primary key itu tandanya yang warna kuning ini. Lalu untuk foreign key nanti eh, kuncinya itu berwarna abu-abu. Jadi gini, ini setiap tabel itu pasti memiliki primary key. Itu memiliki primary key-nya. Lalu kita buat ID dokter dan ID pasien ini menjadi foreign key. Jadi primary key itu adalah kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dengan secara unik yang pastinya akan berbeda-beda dan tidak boleh kosong ya. Lalu untuk foreign key-nya sendiri itu apa? Foreign key itu kolom yang akan kolom kolom ini yang akan menjadi penghubung antar tabel. Jadi foreign key itu yang akan menjadi penghubung antar tabel. Jadi tabel konsultasi ini kita akan hubungkan ke akun dokter dan akun pasien. Jadi foreign key ini akan merujuk ke primary key dari tabel lain. Jadi eh, foreign key yang ada di tabel konsultasi akan kita hubungkan ke primary key yang ada di tabel lainnya. Oke, kita jadiin dulu ID dokter dan ID pasien menjadi foreign key. Kita centang lalu kita ke indeks. Nah, ini sudah. Jadi ID dokter dengan ID pasien sudah menjadi foreign key. Ini akan kita hubungkan ke relationship-nya dengan cara kita klik ke database-nya, lalu kita ke ini, more, dari bang, more ke design. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Oke, ini bisa kalian atur sesuka hati kalian. Oh, kayak gimana yang penting jelas saja akhirnya. Nah, terus kita ke sini. Klik samping kiri ini ke create relationship. Nah, setelah itu kita pilih reference key, itu primary key-nya. Misal ini, kita ke akun dokter, kita pilih primary key dari ID. Ini berarti kan ID dari akun dokternya. Klik, kita pilih foreign key-nya. Foreign key ke dokter, berarti ke ID dokter ini. Nah, terus di sini kan ada pilihan. Tapi Bang, nah ini apa? Ini ada pilihan. Kan ada tulisannya on delete sama on update. Nah, ini ada pilihan cascade, set null, sama no action, sama restrict. Nah, cascade itu apa? Cascade itu suatu action. Kalau data di tabel utama itu dihapus atau diupdate, itu data di tabel lain itu akan ikut terhapus atau ke update juga. Nah, kalau set null ini apa? Itu kalau tabel utamanya itu dihapus atau diupdate, nah, maka kolom dari foreign key-nya yang ada di tabel lain itu akan di-set menjadi nol. Nah, terus kalau restrict ini apa? Restrict sama no action itu hampir mirip. Jadi dia itu tidak mudah untuk menghapus atau mengupdate. Jadi nggak mudah untuk mengizinkan penghapusan atau pengubahan data di tabel utama jika masih ada data yang terkait di tabel lainnya. Jadi untuk ini kita pilih ke cascade saja karena nanti
kita harus eh, saling berinteraksi buat pengizinan, penghapusan atau penggantian antar tabel. Data yang ada di tabel lain. Sket, oke. Oke, ini udah. Biasanya udah ada garisnya harusnya. Nah, kita langsung saja bikin lagi create relationship. Tadi yang dokter sudah, kita ke pasien, primary care pasien, ke foreign care, tabel konsultasi. Nah, ini juga kita pilih gasket. Oke, nah ini garisnya ngebug belum keluar. Caranya biar keluar itu kita masuk lagi aja. Kita ke struktur dulu, masuk lagi. Nah, ini udah ada garisnya. Seperti ini. Nah, ini emang buat penyusunannya agak susah dari sini. Nah, setelah ini akan garisnya agak berat apa ya? Tak beraturan. Kita klik samping ini, kita pilih angularitas direct. Nah, biar garisnya bisa terbaca dengan jelas. Lalu kita kasih nama di sini biar saat kita buka ini tidak mencar lagi. Misal gini ya. Terus kita nggak belum ganti nama ini. Kita kembali. Nah, dia akan kembali jadi rusak seperti ini. Kasih gini. Oke. Nah, jadi kita harus kasih nama. Kembali. Ini kan rusak lagi. Nah, gini kan saja. Ini. Terus ke save page rumah sakit. Nah, oke, ini jika udah dikasih nama seperti ini, eh, tidak akan rusak. Nah, nah, jika sudah, mari kita kembali. Nah, ini akan eh, tabelnya tidak akan bergerak, cuman emang garisnya saja yang akan kembali. Jadi kita tinggal pencet ke angular links. Nah, ini sudah. Oke, sekian buat contohnya buat studi kasus rumah sakit atau perusahaan mungkin bisa disesuaikan dengan jumlah tabelnya dan isiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Simi Geng. Oke, selamat datang di modul 3 PHP dan Database di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2025. Oke, kenalin aku Azam. Di sini aku akan ngasih kalian eh, materi tentang cara registrasi, menyambungkan registrasi dengan PHP dan database, lalu login menggunakan multi role. Oke, pertama-tama kita buka dulu filenya. Oke, di sini aku udah nyiapin page untuk eh, registrasi, login, lalu ada dua dashboard, yaitu dashboard admin dan dashboard pasien. Oke, kita coba buka. Di sini nggak ada karena nggak masuk ke indeksnya, masuk ke registrasi dulu saja. Oke, di sini sudah ada registrasinya. Lalu pertama-tama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk eh, penamaannya, belakangnya yang file kalian sebelumnya itu HTML, itu kalian ganti ke .php ya. Mungkin kalian mau mencoba menggunakan file register login kalian juga boleh. Sini kita masuk ke Laragon. Oke, lalu kita start.
Oke, ini udah mulai, langsung kita klik ke database. Oke, kita masuk dulu untuk username-nya, standarnya root, defaultnya, passwordnya kosong, login. Oke, di sini kita buat ke new, nah buat database name-nya database sebagai contoh ya teman-teman. Nanti bisa kalian sesuaikan, misal database eh, rumah sakit atau kesehatan atau karyawan atau perusahaan. Nanti jangan menggunakan spasi, namun gunakan underscore. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin kita hanya gunakan database sebagai contoh. Create, lalu table name-nya kita gunakan user. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu kebutuhan eh, data database buat user kita. Kita bisa lihat di register. Oke, di register kita butuh nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Oke, untuk yang pertama kita kasih ID terlebih dahulu. Lalu yang bawahnya kita kasih nama, email, password. Nah, karena di sini kurang, kita bisa menambahkan kolomnya di sini, di atas sebelah kanan, di add. Nah, ini kita bisa sesuaikan butuh berapa kolom. Misal kita kurang 2 go. Nah, kita tambahkan di sini alamat, lalu telepon. Nah, karena kita akan menggunakan multi role atau dua user yang akan masuk dengan role yang berbeda, yaitu sebagai contoh kita gunakan admin dan pasien atau karyawan. Jadi kita tambahkan satu kolom lagi. Sini kita kasih role. Lalu untuk tipenya, untuk ID sendiri kita bisa gunakan integer saja. Lalu untuk A underscore I, ini auto incrementnya kita bisa centang biar ID ini menjadi primary key. Lalu ke nama ini kita bisa gunakan varchar. Varchar, lalu email, ini bisa kita gunakan varchar juga. Passwordnya kita bisa gunakan varchar. Untuk alamat ini bisa kita gunakan teks. Untuk telepon ini bisa gunakan integer atau varchar. Nah, perbedaannya apa untuk integer dan varcharnya sendiri kalau di telepon? Untuk di nomor telepon itu biasanya kan ada depannya 081 gitu ya atau plus 62. Nah, kalau menggunakan integer itu nanti kosongnya tidak akan terlihat. Jadi misal 081 itu nanti akan jadi 81 saja. Lalu penggunaan integer ini hanya untuk angka saja, bilangan bulat. Lalu kita pakai contoh kita gunakan integer saja. Untuk roll kita gunakan varchar. Nah, untuk length-nya sendiri, untuk integer ini untuk ID-nya bisa sesuaikan saja. Di sini saya gunakan 15, varcharnya 100. Untuk teksnya sendiri kita bisa gunakan 255. Integernya ini kita gunakan 15. Dan varchar ini 100. Nah, jadi untuk role itu kita akan bikin default agar eh, saat registrasi, saat menambahkan akun, akun yang tertambah itu akan menjadi default. Maksudnya, misal kalian menggunakan studi kasus kesehatan yang ada admin dan pasien, nah itu nanti kita bikin default ke pasien agar saat registrasi nanti role-nya langsung jadi ke pasien. Kalau misal kalian ke perusahaan atau ke HRD, itu nanti defaultnya bisa ke karyawan agar saat registrasi itu akunnya langsung jadi role karyawan, bukan role HRD. Ya, bagaimana cara defaultnya? Ini kita ke default, lalu ke role, non, ke as definite. Nah, ini saya gunakan contoh pasien saja. Kalau misal kalian studi kasusnya itu HRD perusahaan, itu bisa kalian ganti ke karyawan. Dan kita gunakan contoh pasien.
Oke, sudah. Itu kita bisa save. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Jadi perbedaan untuk integer dan varcharnya, varchar, integer dan teks itu apa? Nah, varchar ini variabel karakter. Di sini untuk teks yang cukup sedang atau pendek, teks pendek. Jadi eh, penggunaannya ini lebih efisien untuk kolom seperti yang pendek-pendek seperti nama, email, password. Lalu untuk alamat itu kita gunakan teks karena kemungkinan ada alamat yang panjang itu bisa digunakan tanpa batas karakter yang ketat. Lalu untuk integer sendiri itu tipe data untuk angka, penggunaannya itu biasanya di ID atau jumlah angka yang tanpa koma. Jadi integer ini tidak bisa menyimpan huruf. Oke, setelah jadi, kita kembali masuk ke page, ke codingan kita, ke ini, ke VS Code-nya. Nah, sini kita bikin folder, kita bikin folder baru, kita bikin folder config. Lalu di folder config ini kita bisa masukkan connection.php. Tahu kalau misal kalian ingin mencoba langsung misal connectionnya kita taruh di luar seperti ini, tidak menggunakan folder baru, itu juga bisa. Ini kita bikin folder itu hanya untuk merapikan saja, untuk membedakan antara front end-nya dengan back end-nya. Ini kita akan coba buat contoh menggunakan folder saja. Sini kita dahulu. Sini kita mulai dengan buka PHP-nya terlebih dahulu. Lalu kita pertama itu variabel host. Hostnya ini maksudnya ke localhost. Situ kita tutup variabel user. User ini diambil dari saat kita masuk ke PHP admin tadi, itu kan ada masuk loginnya terlebih dahulu. Nah, usernya itu defaultnya yaitu root. Itu kita tutup. Lalu variabel password, pas passwordnya tadi emang kita kosongkan dari Paragon saat login ke PHP adminnya. Lalu ke variabel database-nya ini. Nah, untuk variabel database-nya ini, DB-nya, ini kita sesuaikan dengan nama database pada PHP admin kita. Nah, jadi yang ini. Nah, nama yang ini itu kita sesuaikan. Namanya harus sama. Misal kalian namanya nanti database underscore perusahaan underscore kesehatan itu nanti namanya harus sama. Di sini namanya kita database, di sini database. Lalu kita tutup, lalu kita gunakan variabel connect-nya. Em, nah ini fungsinya MySQL Connect itu untuk masukkan parameter host, untuk masukkan parameter host ini, lalu username, password dan database-nya. Jadi untuk memasukkan parameternya. Lalu ke hostname dua variabel host, koma, username variabel user, lalu password, lalu dari variabel pass,
Database. Nah, kita geser kamera dulu. Base, kami dari variabel di B. Sudah, kita tutup. Lalu kita gunakan pengondisi untuk pengecekan. Kita gunakan kondisi if. Ini untuk memastikan koneksi kita itu berhasil apa enggak, apa gagal. Kita gunakan if jika variabel variabel eh, dan koneksi gagal ini spasi tutup eh salah kita tutup di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita bikin folder API. Nah, apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface, atau dalam bahasa Indonesia itu antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, API itu fungsinya sebagai jembatan penghubung antara aplikasi yang berbeda supaya bisa saling berkomunikasi satu sama lain, atau cara gampangnya itu bertukar data. Nah, jadi kayak gini, API yang ada di login. Jadi misal kita bikin folder dulu, ntar foldernya di luar, API, kita bikin file register.php. Nah, nah, padahal registrasi di sini udah ada, tapi register yang di sini, yang di luar, ini adalah eh, antarmukanya atau form HTML-nya. HTML-nya jadi dia masih front end-nya, depan luarannya. Nah, API untuk register ini itu fungsinya dia menerima request dari form register. Jadi register API ini itu akan memproses penyimpanannya ke database. Jadi kayak misal registrasi itu nanti di registrasi kita akan mengisi nama, email, password, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengisi, kita akan klik daftar. Nah, tugas API adalah mengantarkan data kita untuk tersimpan ke dalam database. Nah, tugas dari API adalah seperti itu. Oke, sini kita bikin API dari register.php-nya. Tag PHP, P, include. Nah, include. Nah, apa itu include? Nah, include itu digunakan untuk mengkoneksikan eh, ke database. Jadi, include ini digunakan untuk mengambil data dari connection, dari config-nya. Di include ini yang akan menghubungkan ke database atau mengkoneksikan ke database-nya. Nah, include kita harus menyambungkan ke connection. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih titik dua kali, lalu slash garis miring config garis miring connection.php. Nah, bagaimana cara kerja dari include ini? Maksudnya sistematika ini. Jadi titik dua itu mengarahkan file ini untuk keluar ke tab ke
daerah folder. Dan ini kan ada urutannya, ada strukturnya. API ini setara sejajar dengan folder API ini sejajar dengan config dan eh, file-file frontend di depan ini. Lalu, register itu berada di dalam folder API. Nah, titik dua ini itu digunakan untuk mengeluarkan file ini ke jajaran folder API dan config. Setelah keluar, kita pilih arahkan ke config. Setelah masuk ke config, kita gunakan slash ini untuk garis miring ini untuk masuk ke dalam file connection.php-nya. Jadi titik dua garis miring itu dia keluar ke jajaran API dan config ini, lalu pilih config, lalu garis miring connection.php untuk masuk ke dalam untuk masuk ke dalam folder config-nya. Lalu kita tutup. Nah, variabel nama sama dengan variabel underscore post nama. Nah, variabel nama ini kita ambil dari nama ini, kita ambil dari database kita di tabel user struktur. Nah, name ini kita harus samakan dengan ini agar tidak terjadi error. Lalu variabel email dengan variabel post email. Ini kita tutup, sini kita tutup. Bentar. Oke, selanjutnya masuk ke variabel password underscore post password, kita tutup. Juga variabel alamat dengan variabel underscore post alamat, variabel telepon post telepon, lalu terakhir yaitu variabel role. Nah, karena role-nya nanti kita bikin default ke pasien ya, sebagai contoh, jadi kita masukkan pasien, tutup. Nah, lalu kita gunakan variabel hash. Nah, hash ini fungsinya untuk apa? Untuk eh, mengenkripsikan password. Maksudnya untuk apa ya? Agar passwordnya itu tidak langsung terlihat. Misal kita gunakan password 123. Nah, agar saat di database ini passwordnya itu tidak muncul 123, namun terhash atau tersamarkan. Kita gunakan MD5 string password. Kita tutup. Lalu kita masuk ke pengecekan buat emailnya agar tidak ada email yang terdouble. Kita gunakan variabel cek MySQL score query, variabel count select
tentang from user di mana email sama dengan variabel email itu. Oke, jadi nanti bacanya yaitu variabel cek ini sama SQL query itu kita menjalankan fungsinya itu untuk menjalankan query SQL ke database. Nah, itu untuk mengirimkan perintah SQL ke MySQL-nya melalui koneksi yang sudah kita buat. Jadi kan kita sudah buat variabel count tadi yang kita include di config variabel count ini. Nah, ini untuk eh, mengirim perintah SQL ke MySQL melalui koneksi yang kita buat tadi. Nah, lalu kita pilih select, nah, pilih bintang from dari, kita pilih dari user. Nah, user ini apa? User ini adalah nama tabel yang kalian pilih di dalam database. Nah, karena tadi dalam database-nya ini itu kita bikin tabel user. Tabel user di mana email itu sama dengan variabel email. Nah, nah, lalu enter if jika MySQL di number row, jika row-nya itu cek dari 0, maka akan akan kembali diarahkan location kembali ke registrasi PHP dengan pesan error email sudah terkoneksi. Nah, bagaimana bacanya? Jika MySQL number rows maksudnya barisnya dicek di emailnya itu ada lebih dari satu dengan email yang sama, maka header location kita akan diarahkan kembali ke registrasi.php. Nah, kenapa pakai titik dua? Karena sama. Kenapa pakai titik dua kali? Karena sama. eh, File register API ini kan berada di dalam folder API. Kita titik dua kali, lalu garis miring untuk mengeluarkan file ini ke jajaran API, config, dan front end-nya. Setelah keluar, baru kita arahkan ke registrasi.php-nya dengan pesan email sudah terdaftar. Selanjutnya, else jika nama variabel simpan MySQL query variabel count dengan eh, wah, insert into tabel user dengan nama
Ini harus kita urutkan sesuai dengan ini, sesuai dengan atas ini. Nama, email, password, alamat, telepon, role, lalu kita masukkan values, variable hash. Hash ini kita ambil dari variable passwordnya tadi, yang ini, karena variable hash ini sudah membawa variabel password. Benar, terima kasih. Variabel alamat, variabel telepon, dan variabel role. Sini, ini kita belum tutup di sini harusnya. Terus, nah, kan tutup seperti ini. Ini tutup, tutup. Nah, kan jadi seperti ini. Lalu, if jika variabel simpan kita arahkan location jika sudah terdaftar simpan jika sudah terdaftar maka akan diarahkan ke page login .php akan diarahkan ke sini page login ini dengan message registrasi hasil silakan login. Kita tutup exit lalu sini else jika selain itu tidak version diarahkan ke kembali ke registrasi ke PHP dengan message error gagal registrasi. Itu dua lalu kita exit. Oke, jika sudah seperti ini kita coba ke register kita nama kita coba sini
Oh, sebelumnya mohon maaf, kita harus sambungkan terlebih dahulu registrasi kita ke ini, ke API-nya. Jadi pada register kalian, itu kalian cari form action. Nah, seperti ini, action kosong. Nah, di dalam action ini, kalian ketikkan, kita sambungkan action ini, kita akan menyambungkan atau menghubungkan, mengarahkan ke API register ini. Nah, jadi action API, ya, tadi ini register ya. Kita akan verify register sekarang. Nah, kita arahkan ke folder API, kita klik API, lalu garis miring untuk masuk ke dalam file register.php. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan terarahkan form action ini, actionnya akan mengarahkan ke API register. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk name-nya ini, nama ini harus sama. Untuk name-nya ini, name-name ini itu yang di dalam name itu harus sama dengan yang ini, post. Jadi misal nanti kalian menyingkat, misal passwordnya kalian bikin pas atau PW, jadi harus sama. Mungkin telepon nanti TLP itu harus sama. Oke, jika sudah kita coba, misal kita gunakan simi@gmail.com, passwordnya itu 3, alamat STA, sebentar. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Nah, tadi ini udah berhasil, seharusnya kita cek ke database, harusnya di tabel user ini datanya masuk. Nah, datanya sudah masuk. Nah, ini hasil dari password hashnya, tersamarkan. Oke, lalu, oh ya, kita cek juga role-nya pasien. Nah, bagaimana biar admin, kita masukkan lagi, kita daftar lagi, misal my sim. Oke, my sim at gmail.com, gmail.com. Tiga, setia, nomornya 099. Ntar, nah, harusnya di sini tambahan lagi my sim. Nah, ini hasil dari integer tadi, yang angka nolnya tidak akan muncul di, hanya akan bilangan bulatnya. Kita ke struktur, oh enggak, kita ke browse. Lalu kita jadikan salah satu dari mereka ini admin. Misal Simi. Simi ini ingin saya jadikan admin. Kita ke edit, sebentar, lagi. Kita klik edit yang ada di sini. Lalu kita ke bawah, kita ganti role-nya ini menjadi admin. Nah, ini yang akan bermain nanti di API loginnya, yang akan mengarahkan dashboard admin atau ke dashboard pasien. Oke, kita lanjut ke admin. Oh, bukan, kita lanjut ke loginnya. Kita bikin API lagi dalam folder API di dekat yang sejajar dengan register.php. Kita bikin login.php. Nah, kita bikin API dari login.php-nya. Caranya hampir sama. Kita buka dulu PHP, include, kita keluarkan terlebih dahulu, masuk ke config slash connection.php. Kita tutup.
Kita gunakan session start. Session start ini gunanya untuk apa? Nah, session start kita gunakan session start. Tutup. Nah, gunanya session start ini untuk apa? Nah, session start ini berguna untuk menyimpan data user yang login. Jadi misal admin ya, kita adminnya login. Nah, session start ini digunakan untuk menyimpan data dari yang login. Jadi admin yang login itu datanya akan tersimpan. Jadi nanti misal kita pengambilan data dari yang login itu bisa lebih mudah menggunakan session start ini. Lalu untuk loginnya sendiri kita akan menggunakan email dan password. Kita ambil variabel email underscore post, email, tutup, variabel password, post, password. Untuk passwordnya sendiri jangan sampai kalian salah dalam penamaan. Misal password S-nya 2 atau satu itu juga akan berpengaruh. Kita tutup, lalu kita ambil dari password hash-nya, hash yang ed5, variabel password, password, kita tutup, lalu kita ambil variabel query dengan MySQL query, variabel connection, select, pilih, pilih bintang, from, kita titik dua lebih dahulu, titik dua maksudnya, ketik dua, pilih dari tabel user, di mana email, where email sama dengan variabel email dan password, password variabel s. Tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke if. Nah, ya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk query-nya sendiri, kita gunakan MySQL query untuk menjalankan query select-nya. Kita eh, gunakan untuk mengambil data, select, pilih data dari tabel user di mana email, kita ambil variabel emailnya yang sudah terdaftar yang sudah ada di database dan password hash-nya. Oke, lalu kita simpan data yang login, data dari user yang login ke sessionnya. SQL 6 rows, variabel query, ini dari 0, ini variabel user, tambahkan variabel user, MySQL get
software query. Nah, sini kita ambil data user menggunakan MySQL Fed Assoc itu untuk disimpan ke dalam variabel usernya. Nah, data user itu seperti ID, nama, yang email, terus role, dan lain-lain yang udah kita register tadi. Itu eh, bisa kita simpan setelah login. Setelah itu, kita gunakan variabel session terlebih dahulu untuk menyimpannya. ID, user, ID, karena ID setiap akun itu akan berbeda-beda karena ID itu primary key dari setiap akun. Session, nama, variabel user, nama, belum kita tutup, tutup, variabel session dari email sama dengan variabel user email, variabel session dari role user untuk role pilih. Lalu kita tutup dulu. Jika kita arahkan ya, jika user, jika user role-nya itu sama dengan admin, maka akan ke diarahkan ke dashboard admin. Yes, dashboard underscore admin dot php. Lalu exit sekapan ini kita akan diarahkan ke dashboard pasien. Ini kita sebagai contoh saja ya, pasien dan pasiennya. Mungkin nanti yang di kasusnya perusahaan bisa ke dashboard karyawan. Setelah ini, kita tutup, exit, sudah, itu save, tapi echo kalau misal emailnya itu atau passwordnya salah. Ini misal gagal ya. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, nanti akan muncul email atau passwordnya yang salah. Oke, setelah ini jadi seperti ini, oh ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu
Dashboard admin dan pasien itu kaitannya bagaimana? Oke, di sini kita ganti ke dashboard admin. Ya. Nah, oke, untuk admin sendiri nanti akan berwarna hijau. Lalu untuk pasien akan berwarna biru. Oke, oke, jika sudah seperti ini, kita, kita hubungkan ke loginnya. Loginnya sama, kita cari form actionnya, kita nyari actionnya. Nah, ini ada action. Kita arahkan page login ini ke API login.php. API login.php. Oke, jika sudah terarahkan, maka akan masuk ke dalam API. Lalu dari API ini yang akan mengarahkan ke dashboard admin atau ke pasiennya. Nah, sebelumnya kita ke dashboard admin dulu. Kita tambahkan PHP. Kita tambahkan session startnya untuk menyimpan loginnya. Data dari login, data user yang login. Session start, tutup. If jika variabel session itu beliau, maksudnya user, itu role-nya selain atau bukan atau tidak sama dengan admin, maka akan diarahkan tercation, akan diarahkan kembali ke login.php. Kita tutup, lalu exit. Ini masih error, kita tutup terlebih dahulu program PHP-nya. Oke, lalu yang pasien ini sama, kita bisa copy saja. Namun di sini kita ganti menjadi pasien. Oke, kita coba. Karena tadi udah ada data dari SIMI dan MySIM, kita coba SIMI. Harusnya masuk ke dalam dashboard admin, karena role dari SIMI adalah admin. Oke, masuk ke admin, tapi nama di sini masih admin. Kita ganti, selamat datang. Admin ini akan menjadi nama, kita mengambil data nama dari database. Kembali terlebih dahulu. Di sini di selamat datang pasien. Nah, ini pasien, oh, bukan admin. Admin. Nah, di admin ini kita ganti menggunakan PHP echo. Kita ambil dari variabel session nama. Itu kita tutup. Nah, nanti akan muncul selamat datang nama dari user yang login. Ntar kita samakan terlebih dahulu di pasien juga. Kita samakan ini. Seharusnya nanti akan selamat datang nama dari user yang login. Nah, akan jadi seperti ini. Selamat datang sini. Lalu, jika kita menggunakan MySIM, maka akan masuk ke dalam.
dashboard pasien dengan nama dari user yang login. Nah, warna biru dengan dashboard eh, yang dashboard pasien. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf. Jangan lupa untuk teman-teman praktikan, diharapkan absensi di kolom YouTube biar tidak tertinggal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.